wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Benar, baik. Ya. Sedikit sakit Bu. Sedikit sakit. Semoga yang sakit segera disembuhkan. Jadi misalkan yang moodnya lagi memburuk bisa segera membaik gitu ya. Boleh Kak Wulan bisa memimpin doa untuk pagi hari ini? Oke, bisa Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Wulan yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, silakan mejanya dirapikan dulu. Jika ada barang yang pelajaran lalu atau yang lain disilakan dirapikan dulu. Sudah semua? Ya, baik. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Karena kemarin Ibu sudah melihat karya kalian yang artikel ilmiah. Ternyata masih banyak ya bagaimana cara kalian menulis kalimat efektif itu kurang sesuai. Karena pertemuan kemarin kita sudah menulis artikel ilmiah secara lengkap ya dari awal sampai akhir. Pasti sudah ada komentar dari Ibu, bisa dibuka dulu di Google Docs kalian. Sudah Ibu berikan komentar. Nah, coba kalian bisa melihat gambar ini. Tulisannya coba Azizah. Anakku, anak suamiku, tetapi bukan anakku. Oke, maksud dari kalimat ini bagaimana? Ayo. Anakku, anak suamiku, anakku, tapi bukan anakku. Mungkin anak tiri. Anak tiri. Terus? Anak tiri. Anak tiri. Kalau misalkan ini umur kalian kalimat ini terlalu membingungkan tidak? Iya. Terlalu membingungkan. Kalau misalkan kalian diberikan kesempatan untuk memperbaiki judul ini, kalian akan memperbaiki seperti apa? Sampai pada suamiku itu harus benar. Anakku, anak suamiku. Gitu. Boleh yang lain. Anakku, anak tiriku. Anakku, anak tiriku. Ada yang lain? Tiriku gitu sih. Anak tiriku dari suamiku. Anak tiriku dari suamiku. Oke, boleh ya. Jadi kalian sudah cukup mengerti ya. Habis ini Ibu akan memberikan dua ini artikel ilmiah yang Ibu petik dari karya tulis kalian sendiri. Jadi silakan kalian benahi mana sih kira-kira kalimat yang membingungkan dan kalimat yang menurut kalian tidak bagus ini Bu kalimatnya. Coba itu dulu ya. Ini untuk Azizah dan untuk Wulan. Oke, silakan. Kira-kira Wulan dikejar. Oke, baik, waktu sudah selesai. Silakan saya ingin Azizah ke depan dan presentasikan temuan. Oke, Kak Azizah baik-baik saja. Baik-baik saja. Mau minum? Ya. Oke deh, baik. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya Keras lagi. tentang karya tulis yang minggu lalu saya tulis. Di sini ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Yang pertama ada kalimat
berdasarkan daripada pengamatan yang mana dilakukan oleh peneliti di dalam laboratorium menunjukkan bahwasannya banyak sekali siswa-siswa seringkali mengalami kesulitan di dalam memahami pelajaran eksakta disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dirasa amat sangat membosankan sekali bagi mereka. Perbaikannya itu yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di dalam laboratorium menunjukkan banyak sekali siswa mengalami kesulitan di dalam memahami pembelajaran eksakta disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dirasa sangat membosankan bagi mereka. Terus pada kalimat yang kedua, menurut pendapat ahli menyatakan bahwa buat mendongkrak motivasi belajar bertujuan demi meningkatkan prestasi akademik siswa, yang mana hal tersebut sangat penting sekali untuk masa depan anak. Kalimat perbaikannya, menurut pendapat ahli menyatakan bahwa untuk mendongkrak motivasi belajar bertujuan demi meningkatkan prestasi akademik siswa untuk masa depan anak. Sudah Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Aziza. Jadi Ibu boleh pinjam kerjaannya. Oke, jadi kita simak bersama ya. Untuk kalimat pertama itu berdasarkan daripada hasil pengamatan yang mana dilakukan oleh peneliti di dalam laboratorium menunjukkan bahwasannya banyak sekali siswa-siswa seringkali mengalami kesulitan di dalam memahami pelajaran eksakta disebabkan oleh karena. Nah, jadi ini kenapa sih kalian menganggap kalimat ini tidak efektif? Ada bisa membantu jawab? Karena pemborosan kata. Jadi mayoritas kerjaan anak-anak itu masih mengandung pleonasme atau pemborosan kata. Pemborosan kata di sini itu menunjukkan kalau kita yang membaca aja bingung. Ini maksudnya bagaimana? Mungkin kalau misalkan berdasarkan hasil pengamatan dilakukan oleh peneliti, laboratorium menunjukkan banyak sekali siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran eksakta. Cukup sampai situ? Nah, lalu kata mana yang menunjukkan pleonasme? Siswa-siswa. Lalu banyak sekali. Bahwasannya ada lagi di dalam daripada. Jadi pemborosan kata atau pleonasme sama halnya dengan poster yang sudah Ibu berikan ini. Karena ada anakku, anak suamiku, anakku lagi. Adalah pemborosan kata, pengulangan kata yang terlalu berulang. Sama halnya dengan kalimat yang refleksi yang kalimat yang sudah kalian tulis. Ada banyak pemborosan kata, ada siswa-siswa, lalu ada bahwasannya di dalamnya, dan banyak sekali siswa-siswa kayak gitu. Jadi udah banyak sekali siswa-siswa lagi, jadi banyak pemborosan kata. Lalu ada dua, ambigu. Nah, ambigu di sini kalimatnya muter-muter Bu. Jadi misalkan dari awal jadi muter lagi ke A dan sebagainya. Contohnya di sini, kalian yang menurut pendapat daripada ahli menyatakan bahwa itu ambigunya double. Pendapat daripada ahli, terus maksudnya gimana? Nah, jadi hal inilah yang membuat kalimat itu tidak efektif. Ada dua, pleonasme dan ambigu. Jadi silakan dilanjutkan untuk paragraf terakhir ya di dalam buku itu membahas tentang itu menurut kalian termasuk pleonasme atau ambigu?
Di dalam buku itu membahas ambigu mengenai bagaimana cara meningkatin kemampuan berpikir. Ya, meningkatin ya, berarti kemampuan kognitif otak manusia yang mana bisa terus bertumbuh. Nah, ini adalah yang ini termasuk ke pleonasme. Sebenarnya kalimat yang mana itu bukan termasuk konjungsi. Ya, kok yang mana itu menunjukkan kalau kalian ditanya tempat itu baru kalian boleh bilang yang mana. Jadi kalau misalkan di satu kalimat ada kata yang mana itu berarti kurang sesuai gitu ya. Jadi untuk penulisan artikel ilmiah Ibu sudah memberikan komentar di Google Docs kalian. Sila untuk dibenahi ya. Jangan sampai kalian mengulang kalimat tidak efektif lagi. Oke? Baik, hari ini kita belajar mengenai apa saja? Kalimat efektif. Kalimat efektif, lalu ciri-cirinya ada apa saja yang tidak efektif? Pleonasme, dan ambiguitas. Untuk pertemuan ini kita baru 2 dulu ya. Besok Ibu akan membahas lagi dengan contoh kalimat yang kalian kurang sesuai lagi gitu ya. Jadi terima kasih untuk hari ini sudah menyimak Ibu dengan baik. Sila untuk dilanjutkan penulisan karya ilmiahnya atau artikel ilmiahnya agar bisa dipublish di jurnal Journey ya. Jadi segera diperbaiki. Dari saya terima kasih. Bisa dipimpin doa dulu dari Kak Wulan. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan. Bagaimana hari ini rasanya? Senang ya. Dan semoga bisa memberikan arahan terkait kalimat efektif di artikel kalian ilmiah. Besok pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.